Desa San Miguel sunyi setiap pukul 5 pagi. Pada waktu itu, hanya suara burung dan langkah beberapa orang tua yang terdengar saat mereka berjalan di pinggir jalan. Salah satunya adalah Mang Ernesto 72 tahun, yang setiap hari berjalan 3 km dari rumahnya menuju pasar kecil. Dia tidak dikenal sebagai orang kaya, juga tidak terkenal. Namun ada satu hal yang selalu membuat tetangganya penasaran. Meskipun usianya sudah lanjut, dia belum pernah dirawat di rumah sakit. Tubuhnya masih kuat, matanya cerah, dan pikirannya tajam. Hingga suatu hari, cucunya Jomar, seorang mahasiswa keperawatan, bertanya, bagaimana dia bisa seperti itu? Mang Ernesto menoleh saat sedang ngopi di gubuk, tersenyum dan berkata, "Nak, terkadang kamu tidak perlu obat mahal untuk bertahan hidup. Tubuh kita berbicara." Pertanyaannya, apakah kamu tahu cara mendengarkan apa yang dikatakannya? Di sanalah Mang Ernesto mulai menceritakan 5 tanda menurut ilmu pengetahuan yang bisa menunjukkan berapa lama seseorang bisa hidup setelah usia 65. Tanda 1. Kecepatan berjalan. Salah satu tanda paling awal adalah kecepatan berjalanmu. Menurut sebuah studi dari Journal of the American Medical Association, orang tua yang berjalan lebih cepat memiliki peluang lebih besar untuk hidup lebih lama. Ini bukan hanya soal kekuatan lutut atau kaki, tapi kondisi keseluruhan jantung, paru-paru, dan otak. Aku masih bisa menyelesaikan 3 km dalam 30 menit, bangga Mang Ernesto. Kalau kamu mulai berjalan lebih lambat tanpa alasan sakit, mungkin itu tanda sistem tubuhmu mulai melemah. Jomar meskipun belajar kedokteran jadi berpikir, ini bukan hal yang diajarkan di kelas sebagai tanda sederhana kelemahan. Tapi ketika dia memeriksa data pasien di klinik mereka, dia melihat bahwa orang tua yang tidak bisa berjalan cepat sering memiliki komplikasi jantung, paru-paru, atau otak. "Kakek, apa yang kakek lakukan agar tetap kuat berjalan?" tanya Jomar. "Sederhana saja, setiap hari bergerak, tidak boleh bolos, tidak harus lari. Yang penting jangan berhenti," jawab Mang Ernesto. Tanda 2. Kekuatan genggaman tangan. Saat pulang berjalan, mereka melewati toko milik Aling Minda. Sang nenek menyapa dan menawarkan pisang. Jomar melihat kakeknya mengangkat 1 galon air sambil berbicara dengan penjual. "Kakek kamu tidak perlu mengangkat itu," kata Jomar, tapi Mang Ernesto hanya tersenyum. Sebenarnya, menurut penelitian ilmiah, kekuatan genggaman tangan berkaitan dengan umur panjang. Dalam sebuah studi global dengan lebih dari 140.000 orang, ditemukan bahwa genggaman yang lemah berkaitan dengan kematian dini, terutama akibat penyakit jantung. Kalau kamu sudah tidak bisa memeras kain lap, hati-hati. Itu mungkin tanda, kata Mang Ernesto sambil menyeka keringat di dahinya. Makanya setiap kali dia mencuci piring, itu bukan hanya pekerjaan rumah, itu juga latihan. Membersihkan halaman, mengangkat kayu, dan membantu panen di belakang rumah, semua itu cara Mang Ernesto menguatkan tangan dan lengan. Dia tidak tahu ilmu pasti di baliknya, tapi dari tubuhnya dia tahu itu berhasil. Yang tidak disadari Mang Ernesto, dia adalah bukti nyata dari penelitian para ahli bahwa ada tanda fisik di tubuh yang bisa menunjukkan berapa lama kamu bisa hidup. Dan itulah pelajaran baru yang ingin disampaikan Mang Ernesto pada cucunya, bahwa kamu tidak harus menunggu sakit untuk mulai mendengarkan tubuhmu. Keesokan paginya Jomar bangun pagi-pagi sekali. Saat menyiapkan sarapan, ia memperhatikan kakeknya yang sibuk menyiram tanaman. Ia teringat percakapan mereka kemarin dan berpikir, tanda apa lagi ya yang tubuh tunjukkan tentang lamanya hidup? Saat mereka minum kopi bersama, Mang Ernesto mulai bicara lagi. "Bukan hanya kekuatan kaki dan tangan yang jadi dasar, cucuku. Kadang tanda paling penting ada di balik gerakan yang kamu kira cuman kebiasaan biasa saja." Tanda 3. Kemampuan duduk dan berdiri tanpa bantuan. "Coba duduk di lantai lalu berdiri tanpa menyentuh apapun," tantang Mang Ernesto. Jomar mencoba. Agak sulit tapi berhasil. Mang Ernesto tersenyum. Itulah yang disebut sit and rise test.
Menurut para ahli, kalau kamu bisa berdiri dari duduk di lantai tanpa menggunakan lutut, tangan, atau bagian tubuh lain sebagai penopang, kamu punya peluang hidup lebih lama, jelasnya. Jomar tak percaya. Setelah mencari di telepon, memang benar. Menurut Brazilian Journal of Cardiology, lansia yang lulus tes sit and rise punya risiko kematian 21% lebih rendah dalam 6 tahun. Artinya lanjut Mang Ernesto, keseimbanganmu masih baik, otot inti kuat, dan koordinasi tubuh bagus. Kalau menurun, bukan hanya tubuh yang melemah, tapi juga peluangmu untuk terhindar dari jatuh dan cedera serius. Jomar meskipun muda mulai berpikir, bagaimana dengan orang tua lain yang sudah tak bisa duduk atau berdiri sendiri? Berapa lama lagi tubuh seperti itu bisa bertahan? Tanda 4, laju, pernapasan saat istirahat. Saat sarapan tiba-tiba Jomar bertanya, "Kakek, kapan terakhir kali kakek ngos-ngosan?" Padahal hanya istirahat. Mang Ernesto tertawa, "Aku belum sampai di situ. Kalau duduk napasku tenang, kenapa kamu tanya?" Di kelas kami belajar kalau banyaknya napas per menit saat istirahat juga tanda kondisi tubuh. Kalau lebih dari 20 napas per menit, mungkin ada masalah di paru atau jantung, dan risiko kematian dini lebih tinggi, jelas Jomar. Mang Ernesto mengangguk. Benar, itu yang sering tidak dipahami orang. Mereka kira wajar ngos-ngosan tanpa sebab, padahal itu tanda sistem tubuh mulai menurun. Makanya setiap malam sebelum tidur Mang Ernesto meditasi dan berlatih pernapasan yang benar. Beberapa menit ia menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. Itu juga caranya menjaga kontrol jumlah dan irama napas. Kalau kamu tidak bisa mengontrol napas saat istirahat, akan sulit saat stres sesungguhnya datang tambahnya. Pelajaran yang lebih dalam. Seiring waktu berjalan, pikiran Jomar semakin terbuka. Hal-hal sederhana yang sering diabaikan ternyata bermakna dalam. Satu hal yang jelas, baginya sekarang tubuh punya cara sendiri memberi peringatan. Tidak selalu bisa diketahui hanya dari tes laboratorium. Kadang pengamatan gerak dan reaksi tubuh sehari-hari sudah cukup menjadi tanda apakah tubuh hampir menyerah atau masih bisa bertahan beberapa dekade lagi. Jomar menatap lagi kakeknya. Dalam setiap gerakan ada keyakinan, dalam setiap kata ada pengalaman, dan dalam setiap langkah ada tujuan. Masih ada satu tanda lagi, kata Mang Ernesto, dan itu yang paling penting. Kamu tidak bisa melihatnya dari tubuh, tapi dari cara hidupmu. Beberapa hari kemudian, Mang Ernesto diundang ke seminar kesehatan lansia di Barangai. Tentunya bersama Jomar yang kini semakin terpesona dengan kebijaksanaan kakeknya. Di atas panggung sambil menunggu para dokter berbicara, Jomar memperhatikan para lansia di sekelilingnya. Ada yang tampak gelisah, ada yang diam saja, ada yang tenang, tapi matanya tajam memperhatikan. Dan ada yang seperti Mang Ernesto yang tampak selalu waspada dan gerak-geriknya terarah. Kakek tanya Jomar apa yang kakek maksud dengan tanda terakhir yang paling penting dari semuanya. Mang Ernesto tersenyum lagi. Cucu, tidak semua tanda itu fisik. Ada yang dari dalam hatimu, dari hati dan pikiranmu. Tanda 5 tujuan hidup, rahasia yang jarang diketahui banyak orang. Menurut penelitian dari Journal of the American Medical Association Psychiatry, lansia yang punya tujuan hidup yang jelas memiliki risiko kematian dini lebih rendah. Bukan karena mereka lebih sehat sejak awal, tapi karena memiliki tujuan memberikan kekuatan bagi tubuh dan pikiran untuk bertahan. Kalau kamu sudah tidak punya alasan bangun pagi di situ, kamu mulai mati, kata Mang Ernesto. Aku masih punya tujuan. Setiap hari aku mengajarkan sedikit ilmu ke anak-anak tetangga. Aku membantu merapikan halaman kapel. Aku selalu bercerita kepada cucuku. Karena hal-hal itu aku masih merasa berguna. Masih ada alasan untuk hidup. Jomar diam. Di kelasnya tidak pernah membahas pentingnya tujuan hidup. Tapi dia sadar pasien yang cepat menyerah biasanya yang berkata, "Aku tidak ada guna lagi," atau "Aku lelah hidup."
Kamu tidak perlu jadi dokter atau profesor untuk punya tujuan, tambah Mang Ernesto. Kadang cukup menanam daun ubi di halaman, merawat kucing, atau mendoakan tetangga. Dalam perjalanan pulang, Jomar memperhatikan senyum para peserta seminar. Banyak yang mengangguk saat Mang Ernesto bicara. Banyak juga yang mendekat dan berjabat tangan. Ia tidak berbicara dengan istilah medis teknis, tapi pesannya benar-benar menyentuh hati. Koneksi antara tubuh dan jiwa. Dalam angkot saat pulang, Jomar kembali bertanya, "Kakek, bagaimana kalau punya tujuan, tapi tubuh sudah sangat lemah?" "Tubuh mengikuti pikiran," jawab Mang Ernesto. "Kamu tidak perlu berjalan 5 km untuk bilang kamu kuat. Asal kamu melakukan yang mampu dan yakin setiap hari masih berharga, peluangmu untuk bertahan lebih besar." Kalau tidak ada yang mau dengar, mulai lagi, sekalipun hanya untuk satu orang, bahkan untuk dirimu sendiri dulu. Kalau tubuhmu merasakan kamu masih berharga, sekuat apapun kakimu yang lemah, tubuh itu akan tetap bergerak. Sebuah prinsip sederhana, tapi kuat. Pada akhirnya, Jomar menyadari tanda-tanda umur panjang bukan hanya diukur lewat hasil laboratorium tekanan darah atau rekam jantung. Ukuran sejatinya ada di hal-hal kecil yang tampak biasa, tapi berdampak besar pada tubuh dan pikiran. Kekuatan berjalan, kekuatan tangan, kemampuan bangun dan duduk, napas yang tenang, dan yang paling penting tujuan hidup. Kalau kamu punya kelima, itu kata Mang Ernesto, besar kemungkinan kamu akan bertahan lama. Bukan karena tidak akan sakit, tapi karena punya kekuatan untuk melawannya. Seminggu kemudian, saat Jomar sedang sibuk menulis laporan untuk kelasnya, tiba-tiba dia mendapat telepon dari Aling Minda. Katanya Mang Ernesto terpeleset saat membersihkan selokan depan rumah. Dengan cepat, ia berlari ke sana, jantungnya berdebar cemas, memikirkan apa yang mungkin terjadi. Sesampainya di sana, ia melihat kakeknya sudah duduk di kursi lututnya, diberi es, dan sudah ditemani petugas kesehatan barangai. "Kakek apa? Kakek baik-baik saja?" tanya Jomar. "Tentu saja cucu, aku hanya terpeleset. Aku tidak kehilangan kesadaran. Aku hanya perlu istirahat," jawab kakek. Namun Jomar melihat kekhawatiran di mata Mang Ernesto. Baru kali itu ia melihat kakeknya tampak ragu pada dirinya sendiri. Terpeleset sebagai peringatan. Malam itu saat Mang Ernesto sudah berbaring, mereka berbincang di bawah cahaya lampu kecil. "Kakek, aku takut tadi," aku Jomar. "Aku juga," cucu Mang Ernesto tersenyum. "Tapi aku lebih takut. Bukan karena terpeleset, melainkan karena merasa tubuhku mungkin mulai melemah." Jomar terdiam. Ia tidak tahu bagaimana meyakinkan kakeknya untuk tetap kuat. Namun ia teringat apa yang kakeknya katakan tentang tujuan hidup, kekuatan tubuh, pernapasan, dan semua tanda yang pernah diajarkan. Kakek selama bertahun-tahun, kakek berjalan mengangkat beban, bangun dan duduk, serta bernapas dengan baik. Bukankah kakek masih bisa melawan meski sesekali terpeleset? Seperti tadi, tanya Jomar. Mang Ernesto tersenyum. "Benar juga ya, mungkin aku cuma perlu mengingatkan tubuhku siapa bosnya." Bangkit kembali. Keesokan harinya, meski lututnya sedikit sakit, Mang Ernesto memaksa dirinya untuk bangun. Perlahan tapi pasti, ia tidak memaksakan diri. Setiap langkah diiringi napas dalam dan pikiran positif. Alih-alih takut, ia menganggap ini bagian dari proses menua, bukan akhir tapi pengingat. Jomar menulis seluruh pengalaman kakeknya dan menyerahkannya sebagai laporan kelas. Betapa terkejutnya saat dosennya memanggil dan mengatakan bahwa laporan itu adalah salah satu yang paling nyata dan bermakna yang pernah dibacanya. Ini bukan sekadar cerita tentang menua, kata dosen. Ini adalah cerita perjuangan agar tetap hidup meskipun tubuh perlahan menunjukkan tanda melemah. Usia bukan ukuran di kalender. Minggu berikutnya Mang Ernesto kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Langkahnya memang lebih pelan, tapi semangatnya masih membara. Ia terus mengajar anak-anak di kapel, menanam di halaman belakang, dan memberi nasihat kepada sesama lansia di barangai. Tidak masalah jika ia sudah 72 tahun atau lututnya pincang.
Karena dengan 5 tanda yang diajarkan pada Jomar, ia tahu perjuangannya belum selesai, ceritanya belum tamat. Ukuran sejati. Panjang umur bukan diukur dari jumlah lilin di kue ulang tahunmu, bukan pula hanya berdasarkan hasil laboratorium. Ia terbentuk dari setiap hari yang kamu habiskan untuk sebuah tujuan yang bermakna. Dari setiap hari, kamu memilih bangun walau tubuh sakit. Dari setiap langkah yang kamu ambil meski lambat, yang penting terus maju. Usia tidak pernah menjadi ukuran. Ukuran sejati adalah keteguhan hati dan bagaimana kamu menggunakan tubuh dan pikiran selama hidup masih diberikan. 1 bulan setelah insiden terpeleset, Mang Ernesto menjadi lebih berhati-hati. Namun itu bukan berarti dia berhenti melakukan aktivitasnya. Sebaliknya, dia memilih menggunakan setiap hari untuk mengajar generasi muda, bukan hanya tentang merawat tubuh, tetapi juga menghargai setiap napas dan langkah dalam hidup. Jomar yang sekarang berada di tahun terakhir jurusan keperawatannya menjadi lebih bertekad. Dia tidak hanya memperhatikan angka di alat pengukur tekanan darah atau hasil laboratorium pasien. Kini ia berusaha memahami gerak-gerik perasaan dan pandangan setiap lansia yang dirawatnya. Buku Kehidupan Mang Ernesto. Terinspirasi dari kakeknya Jomar, mulai menulis sebuah buku kecil untuk para lansia. Dia menamainya 5 tanda yang menunjukkan berapa lama kamu akan hidup setelah usia 65. Buku ini tidak penuh dengan istilah medis. Sebaliknya, ia menggunakan cerita pengalaman dan contoh konkret dari kehidupan kakeknya. Setiap bab membahas 1 tanda. Kecepatan berjalan yang mencerminkan kekuatan jantung, paru-paru, dan koordinasi tubuh. Kekuatan tangan sebagai ukuran keseluruhan kekuatan otot dan daya tahan. Kemampuan duduk dan berdiri yang menggambarkan keseimbangan kelenturan dan kekuatan inti tubuh. Bernapas saat istirahat, hal sederhana yang berkaitan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Tujuan hidup, akar dari semua kekuatan sumber harapan. Pelajaran terakhir dari Mang Ernesto. Suatu sore, saat duduk di bawah pohon mangga di halaman rumah mereka, Jomar bertanya kepada kakeknya, "Kakek, dari semua itu apa pelajaran paling penting yang kakek dapatkan tentang menua?" Mang Ernesto menatap langit. Beberapa detik berlalu sebelum ia menjawab, "Kita tidak memegang kendali soal berapa lama kita akan hidup, tapi kita memegang kendali bagaimana kita menjalani setiap hari selama kita hidup. Tubuh tidak harus sempurna, tidak perlu kuat di segala hal. Yang penting kamu terus memberi makna pada setiap langkah, setiap napas, dan setiap hubungan dengan orang-orang di sekitarmu. Ketika tubuhmu lemah, kuatkan hatimu. Ketika hatimu lemah, carilah makna. Dan ketika kamu punya makna, meski tubuhmu lemah, kamu akan kuat dan bertahan lebih lama tambahnya." Warisan seorang lansia. Mang Ernesto meninggal dunia di usia 94 tahun dengan tenang saat tidur tanpa rasa sakit. Namun yang ditinggalkannya lebih dari sekadar nama. Ia meninggalkan pelajaran kebijaksanaan dan warisan kehidupan yang dijalani bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. 5 tanda yang ditulis oleh Jomar terus digunakan dalam seminar kesehatan di berbagai barangai. Dijadikan poster di pusat kesehatan, dijadikan panduan bagi para caregiver, dan yang terpenting, menjadi inspirasi bagi para pemuda untuk belajar mendengarkan dan menghargai kakek dan nenek mereka. Penutup. Kisah Mang Ernesto adalah pengingat bagi kita semua bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh memberikan tanda-tanda yang tidak boleh diabaikan. Namun yang paling penting, tanda sejati dari umur panjang bukan hanya tampak dari kekuatan fisik, melainkan dari hati, pikiran, dan tujuan yang kita pegang setiap hari. Kamu tidak perlu menjadi dokter untuk tahu apakah kamu akan bertahan lama. Kamu hanya perlu mendengarkan, bukan apa yang dikatakan orang lain, tapi apa yang dikatakan tubuhmu sendiri dan nurani yang mendorongmu untuk hidup dengan makna. Inilah 5 tanda itu. Dan inilah warisan seorang lansia yang berjalan setiap hari bukan hanya untuk kesehatannya sendiri, tapi untuk mewariskan makna hidup yang sejati kepada generasi berikutnya.